adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Materi ini diajarkan pada kelas 5 IPAS tema 2 subtema 1. Apakah kalian tahu apa itu bernapas? Bernafas adalah suatu proses menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air oleh makhluk hidup melalui alat pernapasan. Oksigen adalah udara yang bersih, sedangkan karbon dioksida adalah gas beracun yang berbahaya jika tidak dikeluarkan dari tubuh. Nah, di samping kakak ini ada gambar proses inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama yaitu proses inspirasi, yaitu menghirup udara. Kemudian proses yang kedua yaitu ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke bagian organ pernapasan pada manusia. Apakah kalian tahu apa sajakah organ pernapasan pada manusia itu? Nah, yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung, kita menemukan rongga hidung yang menyaring udara masuk, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Kemudian organ yang kedua yaitu rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif bagi udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernapasan, namun penting untuk berbicara dan menelan. Jika saluran hidung tersumbat, bernapas melalui mulut menjadi penting. Organ ketiga yaitu faring. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Ini berfungsi sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur seperti penutup di faring, mencegah makanan memasuki trakea saat menelan. Kemudian organ keempat yaitu laring. Laring adalah segmen saluran pernapasan yang keras dan fleksibel yang menghubungkan faring, bagian belakang hidung, dan tenggorokan ke trakea atau batang tenggorokan. Hal ini memungkinkan udara melewatinya, sekaligus mencegah makanan dan minuman menghalangi jalan napas. Kemudian organ yang selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah tabung lebar berongga yang menghubungkan laring ke bronkus atau saluran udara. Paru-paru, fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Selanjutnya, organ pernapasan yang keenam adalah bronkus. Bronkus merupakan saluran udara utama menuju paru-paru. Saat Anda bernapas, udara masuk ke tubuh Anda melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus dilengkapi dengan struktur kecil seperti rambut yang disebut silia. Silia membantu mengeluarkan lendir dari paru-paru, menjaga bronkus tetap bersih dan sehat. Dan organ pernapasan yang ketujuh yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil bercabang di dalam paru-paru. Mereka berfungsi sebagai saluran udara menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveoli. Alveoli adalah tempat terjadinya pertukaran gas. Oksigen memasuki aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama pernapasan. Bronkus menyalurkan udara ke jaringan difus yang berjumlah sekitar 300 juta alveoli. Dan organ yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini memainkan peran penting dalam pertukaran gas selama bernafas. Di alveolus, molekul oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru, memasuki aliran darah secara bersamaan. Molekul karbon dioksida atau CO2 berpindah dari aliran darah ke alveolus. Selanjutnya yaitu jenis pernapasan pada manusia.
ada dua jenis pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada adalah menggunakan otot antar tulang rusuk, dan pernapasan perut yaitu menggunakan alat diafragma. Di sini ada gambarnya ya, ada gambar pernapasan dada, kemudian ada gambar pernapasan perut. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan dada. Ada inspirasi dan ekspirasi, di mana inspirasi itu otot antar tulang rusuk itu berkontraksi, sedangkan ekspirasi itu otot antar tulang rusuk berelaksasi. Kemudian pada inspirasi rongga dada itu membesar dan ekspirasi rongga dada itu mengecil. Kemudian pada inspirasi kondisi paru-paru itu mengembang. Pada ekspirasi kondisi paru-paru itu mengempis. Kemudian pada inspirasi tekanan udara pada paru-paru itu rendah. Sedangkan pada ekspirasi tekanan udara pada paru-paru itu tinggi. Kemudian pada mekanisme pernapasan perut. Pada inspirasi otot diafragma itu berkontraksi, sedangkan pada ekspirasi otot diafragma berrelaksasi. Pada inspirasi rongga dada membesar, sedangkan pada ekspirasi rongga dada mengecil. Dan pada inspirasi kondisi paru-paru itu mengembang, sedangkan pada ekspirasi kondisi paru-paru mengempis. Dan yang terakhir pada inspirasi tekanan udara pada paru-paru itu rendah, sedangkan pada ekspirasi tekanan udara pada paru-paru itu tinggi. Selanjutnya yaitu cara menjaga organ pernapasan. Yang pertama yaitu hindari merokok. Bahan-bahan ini bisa menyebabkan iritasi dan kesulitan bernapas. Kedua yaitu berolahraga. Menciptakan paru-paru yang sehat dengan olahraga akan membantu dalam melawan penuaan dan penyakit yang akan muncul. Kemudian yang ketiga yaitu hindari paparan polusi. Adik-adik bisa menghindari polusi dengan menggunakan masker. Selain itu, hindari paparan asap rokok yang juga bisa membahayakan tubuh. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari infeksi. Cara terbaik untuk menghindari infeksi paru-paru yaitu menjaga kebersihan. Selalu cuci tangan jika ingin mengonsumsi makanan. Bersihkan badan secara teratur. Minum banyak air mineral dan selalu konsumsi buah dan sayur setiap harinya. Dengan mengonsumsi makanan sehat akan membantu menjaga sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya di sini adik-adik bisa menjawab ya kuis benar atau salahnya.